Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Taurus, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya dia, seseorang yang saat ini sedang berstatus sebagai pasangannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu kira-kira sudah seperti apa sih kondisi batinnya dia untuk di saat ini kepada dirimu. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Taurus aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke baik Taurus, langsung saja ya kita mulai. Inilah dia kondisi batin terkininya si pasangan kamu terhadap dirimu. Ada energi dari Five of Cup, kemudian ada energi dari Four of Wands dan reverse juga ya, dan kemudian di situ ada energi dari ya, dan kemudian ada di sana. Waduh. Oke baik. Nah jadi nampaknya Mari menurut si pasangannya kamu ini ya, hubungan dengan kamu itu tuh terutama kalau dilihat di masa lalu, ini nampaknya seperti hubungan yang sangat jauh ya, dikatakan dari kondisi bikin dia merasa nyaman, tenang gitu ya, bikin dia merasa damai gitu ya, sangat jauh gitu ya. Karena jangan-jangan memang dalam relationship-nya kalian ini tanpa disadari ya, tindakan untuk saling menyakiti itu tuh kerap terjadi gitu ya. Nah, jadi ketika mengevaluasi tentang keadaan masa lalu dalam hubungan dengan kamu, akhirnya seseorang ini tuh punya cara pandang baru gitu ya. Seharusnya relationship jangan begini gitu loh. Seharusnya relationship dengan kamu ini tuh bisa jauh lebih baik lagi gitu ya kan. Jadi kayak tidak bisa menerima apa adanya, ya udahlah hubungannya aku sama Taurus yang modelnya ya begini, ku terima sajalah gitu ya. Dia bilang tidak bisa gitu. Karena kalian ini tuh adalah human being ya. Kalian orang yang punya freedom to choose, free will gitu ya. Dan hal itu tuh yang sebagai privilege-nya kalian harus dimanfaatkan, harus dipakai gitu ya. Itu anugerah yang besar dari Tuhan ya. Kalian bisa merubah nasib dari diri kalian sendiri. Kalian bisa merubah keadaan dari hidupnya kalian gitu ya. Nah, jadi di sini mari lihat. Dia kayak ini harus mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu ya, hubungan sama kamu gitu maksudnya Mari ya. Nah, jadi yang kayak nggak boleh lagi sebisa mungkin ya, tidak boleh lagi situasinya begini, dan sebisa mungkin ya harus lebih oke. Nah gitu kalau melihat prinsip dari si pasangannya kamu ya. Jadi jika dulu dianya itu tuh ngerasa, dianya sering merasa tersindir oleh kamu, sehingga ketika tersindir dia sedih, bahkan cenderungnya dia bisa marah gitu ya. Nah di saat sekarang dianya itu tuh kepingin ketika kamu melakukan sesuatu, dia tidak harus menanggapinya secara emosional gitu loh. Ya mungkin dengan cara tidak boleh lagi terlalu sensitif ya. Nggak boleh lagi dimasukin ke hati apa-apa yang terjadi, bagaimana sikapnya kamu, nggak boleh lagi dia terlalu sensitif gitu loh. Supaya dia nggak sedih, biar dia nggak sakit hati, biar dia nggak melakukan tindakan defensif ataupun tindakan untuk menyerang balik kamu gitu loh. Jadi kamu ngomong seperti itu ya itu haknya kamu. Nah dia maunya gitu jadinya. Dia punya kebisaan, dia punya kemampuan. Nggak ada salahnya kalau kamu ngomong demikian gitu loh. Oh kamu sikapnya begitu, sikapnya kamu itu tuh nggak boleh nih aku bawa terlalu personal gitu ya. Sikapnya kamu karena kamu nggak seneng sama aku, nggak suka sama aku nggak boleh lagi nih pikiran negatif ketika menilai sikapnya kamu gitu ya, supaya aku nggak marah, biar kita jadinya nggak marahan gitu.
biar kita nggak bertengkar, biar kita nggak ribut gitu. Nah, di sana ya modelnya dia. Bukannya alih-alih mencoba untuk merubah dirinya kamu, oh kamu tuh sering bikin aku sedih, maka kamu harus digembleng ya, supaya kamunya itu tuh bisa lebih sering bikin aku bahagia. Enggak, dia akan selalu menuntut satu arah, yaitu dari kamu. Tetapi dari dalam diri dia sendiri juga gitu loh. Jadi mari lihat kayaknya memang kesadaran dari pasangannya kamu ini tuh bisa dia ya semakin meningkat, semakin tinggi gitu loh, atau setidaknya bertambah gitu ya. Jadi kesadaran bahwa ya kalian sedang berpasangan gitu loh, kalian sedang mengarungi bahtera rumah tangga gitu ya. Kalau dengan pola-pola yang lama nampaknya tidak akan cocok lagi gitu loh, terutama untuk ke bermasa depan gitu ya. Nah makanya harus dirubah dari saat kini, dari saat sekarang gitu loh. Mungkin dia akan ngajak kamu untuk ngobrol ya, membincangkan ya beberapa hal yang kira-kiranya patut untuk kalian benahi ya. Mungkin dia akan ngobrol dalam waktu dekat, atau dia sudah melakukan tindakan ngajak kamu berbincang ya, kira-kiranya apa sih isu dalam relationship-nya kalian, biar nih bareng-bareng nih berdua ya nyari solusinya gitu. Nah, dan tentu harapannya dia adalah ada sambutan baik dari kamunya gitu loh. Kamu jangan yang kayak mengecilkan atau masa bodoh dengan keadaan ya, nggak ada tuh masalah, kamunya aja sendiri yang ngelihat itu tuh masalah. Maunya dia ya jika boleh berharap kepada kamu, kamunya menyambut dengan baik. Iya ya, kita kok yo sering ribut ya gitu, kita ya kok sering diem-dieman ya, terus kita bikin kayak gimana nih, maunya dia ada nih temen untuk bersepakat gitu ya. Yaitu kamu tentu saja, bukan orang lain, yaitu kamu gitu loh. Karena ya jelas seseorang ini tuh tahu banget ini hubungan, ini relationship, berarti ada dua peran, ada dua orang yang berperan, yang menjadi peran utama gitu. Nggak bisa ini peran hanya satu biji orang aja, yaitu dia saja, nggak bisa gitu ya. Atau nggak bisa itu tuh hanya kamu sebiji aja, dianya enggak gitu, nggak ada perannya dia. Ya dia sadar nggak bisa, ini harus kita berdua nih ceritanya. Nah begitu ya. Jadi apapun yang menjadi isu, maunya dia kedua belah pihak itu tuh menyadari isunya. Dan tadi kata Mari kan, bareng-bareng kalian berdua rembuk nih, bersepakat gitu ya, untuk cari solusinya, sama-sama untuk menghadapinya gitu lah ya. Biar kemudian kestabilan dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, harmonis itu tuh bisa terwujud nyata gitu loh ya. Dan tentu saja segala macam keidealan bagaimana itu tuh seorang pasangan, bagaimana itu tuh keadaan sebuah relationship, itu tuh tidak cukup hanya berada dalam ranah di pikiran saja ya, tapi harus diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan-tindakan. Nah begitu ya. Jadi nampaknya ayo kita bareng-bareng yuk, mari bilang semangat demikian terlihat sangat besar ya dalam dirinya si pasangan kamu ini gitu. Nah kalau andaikanlah hubungan kalian ini tuh, kata kamu ya, kata kamu di situ tuh, oh dia sih yang nggak kooperatif misalnya, dia tuh yang sering ngejengkelin aku, jadi sehingganya aku sering ngediemin dia, contoh begitu ya. Mari lihat segala kesalahannya dia gitu ya, tindakan yang kurang tepat yang sudah sempat dia lakukan, malah pasti itu tuh akan dia evaluasi ya. Pasti di situ tuh dia akan amati, dia akan lihat gitu loh. Dan mari lihat kalau memang dia ada salah, dia akan jujur di situ mengakui, oh iya ya aku ada salah gitu loh. Dia nggak akan kayak memenangkan dirinya dia dan kemudian menunjuk batang hidungnya kamu yang bengkok ya, yang salah, yang keliru, yang nggak bener gitu. Enggak. Malah dia pun akan mengkoreksi diri dia sendiri dan berharap bahwa kamu juga mengkoreksi dirinya kamu. Jadi kalian di sana tuh saling mengkoreksi
gitu loh, saling mengingatkan blind spot satu sama lain, ya, supaya lebih enak nih relationship-nya. Lagian kan menurut Mari dari melihat energinya kalian ini, terutama energi dari pasangannya kamu ya, ini kan kalian bukan lagi di usia yang boleh dikatakan muda gitu ya. Ini dari hitungan banyaknya umur ya, gitu. Jadi ini kan kalian sudah berada di posisi 30 tahun ke atas ya. Jadi tentu saja sesuai dengan umur, maunya itu kan keadaannya jadi lebih baik gitu ya. Bukan yang kayak dulu ngambek ketika masih muda ya udah ngambek panjang gitu loh. Ketika marah, bisa marah-marah. Gitu ya, namanya orang muda gitu. Lah, maunya pasangan kamu ini udah ngerti sama umur juga lah, udah malu sama umur. Jadi maunya itu tuh dengan usia yang sudah tidak muda lagi, kalau ada ribut, ngerti juga caranya untuk berdamai, gitu. Nggak boleh lagi kekanak-kanakan, nggak boleh di situ tuh egoisnya itu tuh sampai mampus-mampus, nggak bisa, gitu. Ya, ego diakui ada ego, tapi egois, apalagi sampai menyakiti panjang ya satu sama lain. Menurut pasangannya kamu itu tuh bukan ide yang baik ya untuk menjadi pola dalam relationship-nya kalian. Gitu ya. Ya kalau mau ribut bisa ribut, boleh ribut, nggak masalah kalau ribut. Tapi ributnya itu tuh ada dia hasilnya gitu loh. Jangan hanya kayak ribut saling maki, baku hantam gitu ya. Besok ngulangin lagi saling maki, baku hantam gitu ya. Baku injak, baku lipat gitu. Jangan kayak gitu. Tapi ada di sana tuh pertambahan nilainya. Gitu loh. Ya, jadi bukan hanya kemenangan ego, mampus kau ya, habis kau kumaki kau. Gitu. Nah, menurut dia nggak wajar lagi dengan usianya kalian saat ini, terutama dengan usianya dia saat ini ya. Nah, di situ. Sudah benar-benar usia banyak, kedewasaan juga mengikuti. Nah, gitu loh. Nah, jadi ya ada semangat pembaharuan yang kalau Mari bilang sih patut untuk disupport ya. Apalagi bagi kamu yang masih menginginkan untuk bersama dengan dia. Gitu ya, Taurus ya. Disupport. Jadi kalau dia ajak kamu ngomong, ngobrol, ya rendah hatilah untuk mendengarkan celotehannya dia. Gitu ya. Dan ya kamu pun silahkan gitu loh. Dengan belak-belakan ya, menyampaikan apa yang menjadi pikirannya kamu, apa yang menjadi perasaan dalam batinnya kamu. Gitu loh. Karena melihat seseorang ini tuh, ya dia pasti akan terbantu ya, merasa terbantu gitu. Kalau keterbukaan juga ada pada dirimu, kalau ada sikap welcome ya, sambutan gitu ya, dari kamunya gitu. Nggak apa-apa, ini orang Mari lihat sih, dia kalau diomongin mau mencoba untuk memahami, walaupun barangkali ada beberapa yang butuh waktu ya untuk mencerna, memproses, kamu ngomong apa ya, gitu. Tapi pasti dia akan renungin, oh kamu maksudnya begini kayaknya ya, kamu inginnya begitu ya, gitu. Jadi komunikasi menurut Mari dihitung oleh pasangannya kamu ini tuh satu kuncian ya, satu kuncian untuk ya ini bikin hal-hal baik terjadi dalam relationship-nya kalian berdua. Begitu ya. Jadi nampaknya dia bukan yang kayak kamu terlalu sering bikin aku sedih, kamu terlalu sering bikin aku mengerah, kamu iya banget kamu nih mau bikin aku kecewa. Udah tak tinggalin aja lah kamu, masa bodoh lah, mampuslah situ hubungan ini, ikutlah aku hancurkan aja relationship ini. Malah untuk putus asa, apalagi bersikap merusak gitu ya, nampaknya tidak ada ya dalam diri pasangannya kamu ya. Sekiranya pun kalian ini tuh masih dalam kondisi pacaran, gitu loh. Ya, tapi pacaran ini tuh nampaknya Mari sudah dia sikapi dengan keseriusan di dalamnya. Ya, mumpung masih pacaran aja.
say goodbye aja lah sama kamu, buang aja lah kamu, ganti aja lah kamu sama pria lain ataupun sama wanita lain. Nampaknya Mari dia tidak begitu ya, karena orang kayak gini nih setia. Kalau Mari bilang semangatnya dia untuk setia itu tuh besar gitu loh. Jadi bukan kayak kutu loncat, nggak seneng ini lompat kemana ya, nggak seneng ke situ lompat lagi ke mana lagi gitu ya, kayaknya enggak. Ya udah satu ini digodok bagus-bagus, digarap bener-bener gitu loh. Nah di sana. Jadi kalau kamu mau punya hubungan long term dengan si seseorang ini, kalau kamu sudah membutuhkan hubungan long term, hubungan jangka panjang, hubungan yang mendapatkan sentuhan-sentuhan perbaikan di dalamnya, lah ini orangnya, pertimbangkan dia. Ya, pertimbangkan dia. Nah, itu nggak usah cari di mana-mana, kemana-mana gitu ya, nggak usah. Ini aja orangnya. Gitu loh. Karena kalau dia, balik lagi kata Mari ya, kalau dengan dia, hidup itu tuh nggak stuck di situ-situ aja. Gitu loh. Kesadaran untuk evolusi diri, peningkatan kualitas kehidupan udah besar banget dalam diri seseorang ini. Gitu loh. Kesadaran untuk mengolah, memperbaiki apa yang rusak, membenarkan apa yang rasanya tidak benar, ya. Itu tuh sudah ada. Gitu loh. Ya, itu saran aja. Tapi lo kalau kamunya nggak seneng, ya nggak apa-apa lah. Ya, kalau kamu udah nggak lagi ke dia gitu ya, ya itu udah cerita lain ya, terutama bagi kalian yang masih pacaran. Gitu. Tapi kalau masih ada secercah keinginannya kamu untuk tetap bersama seseorang ini, ya maka sudah benar. Pilihlah dia, pertimbangkanlah dia. Gitu loh. Pertimbangkanlah hubungan dengan dirinya untuk boleh digarap lebih serius lagi. Begitu. Memang dia mungkin kurang romantis orangnya ya. Mari lihat. Memang dia agaknya pembawaan itu tuh agak-agak kaku. Gitu ya. Pembawaannya dia kok kayak agaknya tegas gitu ya. Tapi mari lihat itu tuh nampaknya bukan sebuah masalah besar ya. Kalau soal dianya tidak romantis, ya diajarin untuk romantis. Gitu ya. Apalagi di ruang-ruang private, pasti dia mau itu untuk benar-benaran romantis sama kamu, bermanja ria ataupun memanja riakan kamu gitu ya. Kalau untuk ketegangan, kekakuan, ya karena memang tipe orangnya pemikir gitu loh. Tapi di situ pun kalau dia diajak untuk rilaks, nah dia pasti akan bisa gitu ya. Di matanya dia, kamu tuh ya sudah pasangan ideal gitu loh ya. Kalau dia sudah memilih untuk dengan kamu. Jadi kamu nggak usah takut bahwa kalau kamu masih menetap dalam relationship ini, itu sama seperti kamu sedang memilih seseorang yang tidak jelas ke kamu. Oh bukan begitu ya, oh ini jelas. Dia sudah pilih kamu, ya dia sudah mau sama kamu gitu. Dia sudah memikirkan masa depan dengan dirimu. Gitu ya. Jadi kalau mau untuk ber-effort lebih daripada bagaimana kamu ber-effort selama ini, Mari bilang itu bukan satu tindakan yang sia-sia ya. Tidak. Gitu. Karena ya dia pun akan melakukan hal yang serupa sama seperti apa yang kamu lakukan. Itu sudah pasti banget. Kalau dilihat dari 4 tarikan kartu menggambarkan energinya si dia ya. Gitu. Jadi jangan main separuh hati dalam relationship ini. Full aja full. Gitu. Nggak akan kecewa kamunya. Nggak akan kecewa. Kamu nggak akan menjadi single fighter di sini. Kamu nggak akan ngelakukan hal yang sia-sia. Tidak. Gitu. Orang ini mah tahu diri nih. Kamu kasih 1, dia kasih 1. Kalau dia nggak bisa ngasih kamu 2. Gitu. Jadi kalau kamu baik sama dia, dia pun akan baik sama kamu. Gitu ya. Kalau kamu setia sama dia, dia lebih setia lagi sama kamu. Kalau kamu berkorban dalam relationship ini, dia hargai pengorbanan kamu itu. Dia hargai. Nggak akan dia bilang, mampus kamu berkorban aja lah kamu di sana. Enggak. Malah nggak ada keculasan yang demikian ya. Gitu. Bahkan dia bisa itu tuh. Lebih banyak dia berusaha untuk mencari apa-apa hal dalam dirimu yang perlu untuk dia apresiasi. Perlu untuk dia contoh.
gitu ya. Untuk hal-hal baik tentu saja, bukan dalam hal-hal yang negatif. Kalau sama dia, mari lihat di sini tuh ya kan udah dewasa tadi ya. Enggak ngerasa hebat juga itu tuh, enggak ngerasa bangga pogah gitu ya. Kalau bisa mencontoh hal-hal negatif dari dalam diri orang lain. Tidak. Gitu. Ini bukan kayak punya pikiran-pikiran mafia ya. Gaya-gaya preman-preman gak jelas gitu ya. Enggak. Orang ini udah jelas tahu dia kira-kiranya mana sih yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan tentu saja sebisa mungkin dia tidak akan sepele ya. Dan mengabaikan gitu loh. Hal-hal baik ya harus dibilang baik, hal-hal buruk harus dibilang buruk. Gitu ya. Dan dia akan condong pro kepada hal yang baik, hal-hal yang benar. Gitu ya, dan mengabaikan, menghindari hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah. Begitu ya. Sampai saat ini ya sedang termotivasi gitu ya. Sedang termotivasi si pasangannya kamu, harusnya relationship dengan kamu itu tuh bisa dijalani dengan lebih positif lagi gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadirlah dia energi dari Scorpio, berikut energi Aries, ada energi dari Libra di sana. Berikut hadir energi dari Taurus, Virgo dan Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.